Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Saamunu. Kali ini kita kembali bersama Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Pak Laode Aswad. Pada kesempatan ini dengan Kepala Bapeda kita akan mengangkat banyak hal terkait dengan apa yang terjadi di Kota Bau-Bau, apalagi kita di dalam suasana pandemi ini. Nah, berkaitan dengan apa yang saat ini sedang terjadi di Kota Bau-Bau, Pak Kepala Bapeda mungkin bisa menjelaskan terkait dengan refocusing anggaran yang dilakukan oleh Kota Bau-Bau dalam hal untuk menyikapi adanya pandemi COVID-19 ini. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang sempat menyaksikan kegiatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan, ya, beri umur panjang di tengah suasana pandemi ini. Alhamdulillah kita selalu bersyukur tiada henti-hentinya. Baik, berkaitan dengan pelaksanaan refocusing yang telah selesai dilaksanakan beberapa saat yang lalu, tentu terkait refocusing ini pastilah berdasarkan arahan pemerintah pusat sebagaimana yang dituangkan dalam beberapa surat yang telah disampaikan. Nah, hal itu dalam rangka bagaimana menghadapi atau penanganan pandemi COVID-19 dan terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah, ini konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat. Karena bagaimanapun pembangunan Kota Bau-Bau yang merupakan bagian integral dari pemerintah pusat pasti dan haruslah sejalan dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Karena tidak bisa dihindari apalagi menghadapi pandemi saat ini. Nah, karena itu pemerintah Kota Bau-Bau harus patuh kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Nah, itu sudah dilaksanakan yang lalu di beberapa SKPD, ada di 20 SKPD yang menangani khusus langsung soal penanganan kesehatan, utamanya penanganan COVID-19 dan terkait dengan pemulihan ekonomi. Itu sudah selesai dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian Pak, kita bicara soal 20 SKPD tersebut, dan ini kan kita akan berangkat kepada bagaimana implementasi dari refocusing anggaran ini yang tujuannya adalah terkait dengan bagaimana pemulihan kesehatan dan kondisi ekonomi. Nah, ini juga kita bicara soal bagaimana hal itu bisa menjangkau ini dengan adanya revisi RKPD Kota Bau-Bau tahun 2021. Gimana Pak, Bapak bisa menjelaskan soal dua hal itu? Ya, tentu refocusing yang lalu saya sampaikan tadi fokus di pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Misalnya di SKPD beberapa kegiatan yang dianggap tidak strategis dan harus direfocusing, tetapi fokus di penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Khususnya kalau istilah kami di sektor-sektor kemakmuran, bagaimana membuat kegiatan yang fokus kepada pemulihan ekonomi. Nah, saat ini pemerintah Kota Bau-Bau melalui Bapeda sedang mempersiapkan revisi atau perubahan RKPD 2021. Nah, ini lagi tahap finalisasi akhir yang untuk 2021.
Nah, sama pula dengan refocusing dalam perubahan RKP 2021 ini juga yang paling penting adalah bagaimana pemulihan ekonomi ya, dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu setelah melihat, memperhatikan capaian-capaian pendapatan, capaian-capaian penerimaan daerah. Begitu. Nah, ini perlunya kita melakukan perubahan RKPD 2021. Karena dalam suasana COVID ini banyak target-target pendapatan kita yang belum tercapai sesuai yang diharapkan. Nah, ini tentu harus dilakukan revisi, harus dilakukan perubahan capaian-capaian ini, utamanya di tahun 2021. Nah, ini kita belum keluar dari situasi COVID-19 sesuai arahan kebijakan dari pemerintah pusat yang sekarang terkait dengan vaksinasi. Tentu ini menjadi gerakan massal seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bau-Bau tentang vaksinasi ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Pertama, vaksinnya ini tersedia, ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bagaimana memberikan dukungan terhadap tenaga vaksinasi ini, memenuhi insentifnya mereka, memenuhi alat-alat yang dibutuhkan untuk vaksinasi, termasuk mendukung program vaksinasi massal ini adalah bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mau dan sadar dan sendirinya tentang pentingnya vaksinasi ini. Gitu. Nah, itu juga penting karena banyak sekali hoax, banyak sekali informasi yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan masyarakat agak-agak enggan untuk mengikuti vaksinasi ini. Nah, ini tugas pemerintah. Pemerintah Kota Bau-Bau tentu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, tentu kalau kita lihat sekarang memang peran TNI Polri sangat luar biasa mendukung pelaksanaan vaksinasi ini. Karena perintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pemangku kepentingan harus ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi ini. Nah, pemerintah daerah harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk pemenuhan pembiayaan tenaga-tenaga vaksin ini. Nah, itu juga menjadi dasar dilakukannya perubahan RKPD nanti. Begitu. Sehingga kegiatan-kegiatan 2021 utamanya di triwulan ketiga 3 dan 4 ini yang dianggap tidak terlalu bersentuhan dengan pemulihan ekonomi, tidak terlalu bersentuhan dengan jaring pengaman sosial, kita harapkan supaya direfocusing untuk penanganan, untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di tingkat daerah. Itu salah satu yang mendasar dalam perubahan RKPD 2021 ini. Di samping yang saya sampaikan tadi soal karena belum tercapainya target-target pendapatan daerah, penerimaan daerah, khususnya dari sektor pendapatan asli daerah. Begitu. Saya belum bisa menyampaikan angka yang pasti, tapi informasi awal memang masih di bawah harapan, khususnya capaian di PAD kita. Nah, ini harus revisi target-target capaian ini. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung soal pemulihan ekonomi di samping terkait dengan bagaimana kita menggenjot vaksinasi. Secara teknis seperti apa pemulihan ekonomi yang akan dilakukan untuk menjangkau pada kuartal ketiga dan kuartal keempat nanti sehingga ada terjadi perubahan di sektor real kita, Pak? Ya, saya kira pemulihan ekonomi sudah berjalan, utama di sektor UMKM. Bagaimana mendorong UMKM untuk jualan online, diberi ruang mereka untuk berdagang, tentu dengan tetap memperhatikan pemberlakuan PPKM. Untuk Kota Bau-Bau saya kira saat ini berada di level 3. Semua UMKM tetap berjalan dengan jam yang telah ditetapkan, telah diatur. Nah, ini penting bagi pemerintah. Sekali lagi terkait dengan UMKM ini memang teruji
Sehingga memang pemerintah Kota Baobab fokus untuk bagaimana memberikan ruang kepada UMKM untuk tetap berusaha. Ya, sudah saya pernah sampaikan bahwa memang di tengah beberapa perusahaan besar melakukan PHK, tentu ini pemerintah daerah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku UMKM untuk tetap berusaha. Begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat kecenderungannya memang UMKM yang jualan online menjadi meningkat. Begitu. Karena di era sekarang COVID ini memang mendorong orang untuk melakukan lompatan-lompatan, berusaha tidak bisa lagi kita berusaha secara manual, tetapi dengan menggunakan lompatan, dukungan digital saat ini menjadi penting bagi pemerintah daerah. Dan sekali lagi yang paling penting pemerintah daerah bagaimana menciptakan iklim, suasana yang kondusif bagi pelaku UMKM ini. Rantai distribusi barang harus terjamin. Suplai dari bahan baku harus tersedia. Begitu, pemerintah daerah punya kewajiban memastikan itu. Rantai distribusi, jaringan distribusi barang harus berjalan, harus dijamin, pasokannya harus tersedia. Tentu dengan dukungan transportasi, keamanan, sehingga distribusi barang pemasukan barang itu bisa terjamin. Begitu. Nah, kemudian tadi Bapak menyinggung juga soal GPS, Ya. jaring pengaman sosial, untuk tetap menggerakkan sektor ekonomi kita. Bisa digambarkan Pak soal itu? Ya, seperti yang kita saksikan di media, saya kira untuk bantuan sosial, bagi bantuan tunai, ya bantuan sosial tunai masyarakat di sementara dalam proses, ya, tentu juga ini sangat mendukung, ya, sangat bermanfaat bagi kelompok penerima manfaat. Begitu, dalam rangka mempertahankan hidup untuk tetap berusaha. Begitu. Di semua dinas SKPD, tidak seluruhnya tapi khususnya di sektor-sektor atau dinas-dinas kemakmuran ini, dari kementerian masing-masing ada bantuan sosial, ada bantuan sosial tunai. Begitu, bantuan modal, peralatan berusaha. Begitu. Ini sementara dalam proses. Begitu. Ya. Nah, tadi Bapak menyinggung soal bagaimana kita menciptakan iklim yang kondusif dan rantai distribusi yang harus terjaga. Dan kita tahu bahwa bicara soal iklim yang kondusif di sini kan kita juga punya BUMN dan perusahaan yang ada di sini. Dan kalau kita bicara soal pendanaan pembangunan kan tidak hanya disumber dari APBD tapi juga ada dari CSR. Bisa Bapak gambarkan soal sokongan dana dari CSR itu untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat dalam suasana pandemi seperti sekarang? Iya, bicara CSR ini memang kita lagi menyiapkan regulasinya. Ya, tetapi CSR dari beberapa BUMN yang sekarang berusaha di Baobab atau punya kantor di Baobab memang sudah berjalan walaupun sifatnya masih sporadis, belum terorganisasi. Nah, kita berharap sebetulnya dalam situasi sekarang ini kita ingin koordinasi lebih intens lagi dengan BUMN yang memiliki dana CSR ini, lebih fokus kepada penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Kalau yang lalu-lalu CSR sudah berjalan, hanya saya katakan masih sporadis, masih membangun berdasarkan keinginan mereka. Begitu. Satu BUMN ingin membangun taman di mana, itu masih berdasarkan keinginan mereka. Tentu setelah pastilah ada izin dari pemerintah. Tapi yang kita maksud ke depan adalah kita ingin penggunaan CSR ini terlebih dahulu memang berdasarkan permintaan masyarakat, berdasarkan keinginan masyarakat. Kami sudah punya data sebetulnya yang kita ingin tawarkan ke BUMN berdasarkan hasil musrembang kelurahan. Apa sih yang dibutuhkan di kelurahan? Itu yang kita akan tawarkan kepada BUMN. Ini loh
kebutuhan kelurahan yang tidak bisa di-cover, tidak bisa dandel APBD. Ya, siapa tahu dari BUMN bisa berpartisipasi untuk mengambil peran. Begitu. Sekarang sudah berjalan, sudah bagus. Hanya katakan masih sporadis. Masih berdasarkan keinginan BUMN sendiri. Ya, belum berangkat dari hasil musrembang. Padahal kalau kita ingin jujur, di musrembang kelurahan itulah yang paling real. Mereka mengusulkan. Tentu juga sepanjang sesuai dengan platform, sesuai dengan rencana bisnis BUMN yang bersangkutan. Tapi sebetulnya kita berharap kita bisa koordinir ini. Nah, sehingga apa yang dikerjakan BUMN yang bersumber dari dana CSR-nya itu sesuai permintaan masyarakat. Nah, ini juga penting dalam rangka membantu pendanaan. Utamanya sekarang lagi gencar-gencar pemulihan ekonomi. Banyak kelurahan-kelurahan itu membutuhkan tenda-tenda untuk jualan, membutuhkan gerobak untuk berdagang, membutuhkan peralatan-peralatan untuk berusaha, membutuhkan utamanya di bidang pertukangan, perbengkelan, karena pertukangan-perbengkelan yang kita lihat tetap hidup mereka ini. Oleh karena itu UMKM tidak bisa dibiarkan sendiri, tidak bisa disuruh jalan sendiri, perlu sokongan pemerintah. Begitu, apakah dukungan peralatan atau ketersediaan tempat atau jaminan bahan bakunya, yang saya katakan tadi distribusi rantai bahan bakunya harus kita berikan jaminan sehingga dia tetap berusaha. Gitu. Jadi sekali lagi UMKM tidak bisa dibiarkan jalan sendiri. Pemerintah harus hadir di sana dalam bentuk menciptakan iklim yang kondusif, dalam bentuk pemberian bantuan peralatan, atau minimal fasilitasi untuk menjajakan, fasilitasi untuk menjual hasil-hasil produk mereka. Ya. Gitu. Nah, kan kita lihat Bau-Bau ini adalah daerah yang memiliki karakter perdagangan dan jasa, Pak. Nah, bicara soal perdagangan dan jasa, ini kan erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan UMKM itu bisa tetap bergerak. Nah, terkait dengan hal ini, pada kuartal ketiga dan kuartal keempat, apa yang akan dilakukan sehingga dinamika itu bisa tetap terasa di dalam kehidupan ekonomi kita? Baik, jadi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi utamanya sesuai karakter Bau-Bau kan ini perdagangan jasa ya. Di perubahan anggaran memang kita atau 2021 ini memang banyak revitalisasi pasar rakyat. Begitu. Nah tentu pasar-pasar yang sekarang pasar rakyat sekarang yang daya dukungnya sudah tidak memadai lagi, ini kita akan tambah kapasitas daya dukungnya sehingga kesempatan bagi UMKM untuk berdagang, untuk menjajakan usahanya lebih terbuka. Begitu. Ini di beberapa pasar rakyat ini saya sudah menerima usulan dari Dinas Perindak untuk bagaimana menata kembali pasar-pasar rakyat ini, termasuk pembukaan jalan, akses ke pasar-pasar. Jadi penting penyediaan pasarnya, tapi juga akses dari sumber bahan bakunya, misalnya jalan-jalan tani yang berpotensi atau yang bisa melayani jalur distribusi itu juga kita perbaiki, begitu. Utamanya akses jalan menuju pasar dari sumber-sumber bahan baku ke tempat-tempat penjualan, karena juga penting menurut kami. Intinya bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi ini pemerintah Kota Bau-Bau memang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM karena terbukti mereka ini tahan krisis biasanya UMKM ini. Begitu di saat industri besar terhenti, UMKM ini biasanya tahan uji mereka. Kalau kita lihat Pak, dengan dinamika ekonomi yang ada, kekuatan UMKM kita itu ada berapa persen Pak untuk menggerakkan ekonomi kita ada di sini dibandingkan dengan pelaku ekonomi besar? Iya, angka mungkin ya menurut saya tidak terlalu penting angka, tapi yang kita lihat adalah geliat ekonominya. Begitu. Kalau kita hadir menyaksikan di pasar, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi dinamikanya hidup sekali.
Iya. Ya, ceria itu di pasar, Iya. begitu. Wajahnya ceria, begitu. Walaupun dengan protokol yang ketersediaan pembatasan, dengan bagaimana mengurangi, begitu. Tapi mereka tetap hidup.